teman-teman di rumah? Yuk ikut berpetualang bersama kami. Perkenalkan, namaku Gana. Si Bolang dari Desa Jambu, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Inilah desaku. Waduh, untung saja kami nggak tertabrak. Hah? Itu Pak Li. Pak Dep ya, tak menggo. Lang, ki mobil dos ki rono reme. Ya awakku loro kabeh ki lang ah. Ngapura Pak Dep, aku gak iro. Makane sing hati-hati dewan ki. Larang ki obate lang. Ya tak golekne obat alami. Alami piye? Ya alami. Ayo dorong. Maafkan kami ya Pak Li. Ayo diangkat. Sekarang kami akan cari obat buat Pak Li. Kata simbahku, dahulu kala luka lecet suka diobati dengan lendir bekicot. Boleh juga nih kita coba. Kalau begitu, bantu aku cari bekicotnya dulu yuk teman. Langsung menyebar ya, biar cepat dapat. Sip, aku dapat satu nih. Bekicot ternyata bukan binatang asli Indonesia loh, melainkan berasal dari Afrika. Tepatnya Afrika Timur. Wah, jauh juga ya. Binatang melata ini masuk ke Indonesia kemungkinan terbawa oleh kapal-kapal dagang yang sempat singgah di Nusantara. Gimana hasil pencarian kita, teman? Sepertinya sudah cukup ya buat ngobati luka Pak Li. Pak Li, kami bawa obatnya nih. Jangan jijik ya, biar luka Pak Li cepat sembuh. Supaya lendirnya keluar, cangkang bekicot harus dipecahkan bagian ujungnya. Lihat teman, lendirnya keluar terus kan? Selanjutnya, tinggal dioleskan ke bagian luka yang akan diobati. Dari buku yang aku baca, ternyata lendir bekicot mengandung zat beta-aglutinin yang dapat melawan bakteri penyebab infeksi pada luka. Gak salah nih, kita memilih cara pengobatan alami warisan leluhur kita. Dijamin luka Pak Li cepat kering dan sembuh. Aduh, Lawane. wetengku lang. Luwi wetengku. Yo lang. Kalau luka yang satu itu sih namanya lapar. Tenang, akan kami carikan obatnya juga ya Pak Li. Lari! Ayo lari! Semangat teman-teman. Demi mengobati laparnya Pak Li, aku bawakan pasukan yang banyak nih untuk mencari ikan. Berhenti teman, ini dia lokasi yang kita cari. Di tempat seperti ini, biasanya banyak ikan gabus. Tunggu apa lagi? Ayo berpencar. Zzz. Wah, kosong. Kita coba lagi. Zzz. Yup, dapat. Akhirnya, satu ekor ikan gabus berhasil kami tangkap. Teman di rumah ada yang tahu sebutan untuk jenis ikan yang satu ini? Yap, benar. Snakehead atau kepala ular. Dijuluki demikian karena kepala ikan gabus mirip dengan kepala ular. Hi, jangan sampai kita salah tangkap ya. Dikira gabus, padahal ular. Selain rasanya yang lezat, ikan gabus ternyata punya kemampuan bernafas dan berjalan di darat loh teman. Berbeda dengan ikan pada umumnya, gabus memiliki ruang penyimpanan udara di belakang insangnya yang membuatnya mampu bertahan beberapa waktu di darat. Ikan gabus
juga termasuk ikan yang rakus. Gak heran, gabus dapat tumbuh hingga mencapai 80 cm. Jika ikan gabus tiba di sebuah perairan, maka populasinya akan sulit dikendalikan. Karena sang betina bisa bertelur sebanyak 10.000 telur dalam setahunnya. Cukup teman, sepertinya obat paparnya Pak Li udah banyak nih. Yuk kita olah. Saatnya masak. Setelah dibersihkan, pertama ikan harus dikukus terlebih dahulu selama kurang lebih 20 menit. Spesial buat mbakku, kukus ikan gabus jumbo. Wah, gede nih Wak Elang. Ayo bantu Mbak, ayo nyuwari Wak, ayo. Ayo. Siap mbak, urusan menghancurkan ikan kami siap bantu. Katanya biar lembut dan menyatu dengan tekstur kuenya, kukus ikan gabus ini harus dicincang sampai lembut. Ya, Mbak. Mbakku memang cekatan teman. Selagi menunggu daging ikannya hancur, dia akan membuat adonannya. Tuh lihat, bahan-bahannya ada tepung beras, tepung terigu, gula pasir, tape singkong, dan garam yang diaduk jadi satu. Katanya sih tape singkong dipilih sebagai pengembang alami. Oh iya teman, mbakku ini mau membuat kue apem spesial daging ikan gabus. Masakan ini dibuat khusus buat kami dan Pak Li. Kata mbakku, setelah diobati lendir bekicot, Pak Li juga akan kami kasih kue apem daging gabus. Karena ikan gabus sangat baik untuk pengobatan luka agar cepat kering. Kok gonen rene kok santene? Ya, Mbak. Nah, selanjutnya tambahkan santan kelapa supaya gurih. Lang, iwake gonen rene, Lang. Ya, Mbak. Terakhir, daging ikan gabus hasil tangkapan kita. Masukkan ke adonan dan aduk-aduk kembali sampai rata. Biar Pak Li makin berselera, kita bikin warna-warni ya kuenya. Hehehe. Sengaja kita masukkan adonan ke dalam tempurung kelapa untuk menambah cita rasa yang unik. Ayo dhewe kukus yo iki. Ya, Mbak. Adonan siap untuk dimasak. Lalu kukus sampai mengembang dan pecah di ujungnya. Teman di rumah tahu nggak? Ternyata kata apem berasal dari bahasa Arab loh, yaitu afum, yang berarti pemberian maaf. Menurut cerita mbakku, kue ini pertama kali dibawa oleh Ki Ageng Gribik, salah satu keturunan Prabu Brawijaya setelah melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Cocok nih sebagai ungkapan maaf kita yang sudah membuat Pak Li celaka ya. Tara! Kue apem ikan gabus siap untuk dinikmati. Si sehat dan cantik jelita buat Pak Li. Aku jamin Pak Li pasti suka. Pak, iki tak gawe apa, Pak? Gak sampean, gak kambek Pak D. Oh iya, delek kono lang. Ayo. Dinikmati ya Pak Li. Kami buatkan spesial buat Pak Li nih. Apem suwir ikan gabus. Supaya enak lang apa lang? Apemnya lembut dan krenyes-krenyes. Selain mempercepat penyembuhan luka, ternyata ikan gabus juga baik untuk membentuk otot dan metabolisme pencernaan loh teman. Karena ikan gabus mengandung protein dan albumin yang tinggi. Habiskan Pak Li, biar luka Pak Li cepat sembuh. Yiha! Meluncur! Wah, seru sekali teman. Siang-siang seperti ini memang asik main air. Yuhu! Segar tenan. Teman di rumah tertarik? Sini datang ke desaku. Nanti kita main bareng. Oh iya teman, sungai tempat kami bermain ini namanya Sungai Niagara.
Keren kan? Namanya seperti air terjun di Amerika ya. Tebing miring ini sengaja kami pilih untuk meluncur biar berenangnya makin seru. Tenang, aman kok. Ya, asal berani saja. Hehehe. Ayo, meluncur lagi. Yiha! Duh, ada apa ya kakakku panggil-panggil? Apa, Mbak? Kui, wedhuse Mbak. Wedhuse Mbak lapo? Uca, ayo ngewangi Mbak bantu nyekel wedhuse. Yo, Mbak. Ra, ayo. Ngewangi nyekel wedhus ya, Ra. Ayo, tangkap teman. Kambingnya jangan sampai lolos. Waduh, jadi bingung. Habisnya kambingnya banyak sekali. Punya Mbak Yu yang mana ya? Oh, itu dia. Kejar! Saatnya pasang strategi melingkar, teman. Kambing ini dikenal dengan sebutan kambing kibas. Lihat saja, ekornya gemuk dan mengibas-ngibas. Makanya dinamakan kambing kibas. Di daerahku banyak banget jenis kambing yang satu ini. Karena kambing gibas cocok pada iklim yang kering seperti desaku. Siapa itu? Jangan-jangan ada Kobe nyasar ya? Oh alah lang, nyekel wedhus ngono kok ra iso. Serahne iki lho lipmu, tak cekel lang. Perkara kuwi perkara gampang. Dah, kena iki lang, delok lang. Loh, kok apa lang? Loh. Aduh lang. Wedhusmu udah kayak mangan opo kok rasane ram aku ngampe ceblok iki mang lang. Pak De. Agaknya saja seperti koboi. Tapi sama kambing aja kalah. Gimana mau tangkap banteng kalau gitu? Ayo wedhusnya nak duper cepet ayo. Kejar! Yeay! Berhasil! Akhirnya setelah jatuh bangun, tertangkap juga kambing. Yuk, sekarang bawa pulang kambing ini, teman. Ya suwun Pak De, enak taline Pak De. Ini tali Pak De. Yo. Ini loh rumahmu, Bing. Ayo masuk, jangan kebur-keburan lagi ya. Bantu Mbak. Oh iya teman, ini adalah kandang kambing milik mbakku. Ada beberapa macam jenis kambing dipelihara di sini. Yang paling banyak yaitu jenis kambing Etawa. Kambing besar bermuka cembung dengan telinga panjang menggantung ini dapat menghasilkan susu hingga 4 liter per hari loh. Oh iya, sekarang waktunya mbakku perah susu kambing. Cara memerahnya gak boleh sembarangan. Ada cara tertentu supaya air susu bisa keluar banyak. Pertama, kambingnya harus nyaman. Lalu, pemerahan harus dilakukan dengan rutin, yaitu setiap pagi dan sore hari, agar produksi susunya tidak menurun. Wow, wis disiapne karo mbake. Ayo ngombe kene le. Rene iki lho ngombe susu. Pak De, ada-ada saja. Mbak, susunya kok mambu, Mbak? Pak De, ini apa Pak De? Lah iki susu tak ombe kok. Iki kok susunya mambu Pak De. Ya sampurane. Kurang lah dikek kene iki. Iya Pak De. Awas lo, sakit perut. Lang, timbang susunya diombe Pak De mana? Ayo digawe sirami tanduran kelengkeng. Ya Mbak. Kalian pasti penasaran ya? Ikut kami yuk. Ini dia kebun kelengkeng milik mbakku. Waktunya menyebar teman. Ayo kita selesaikan tugas yang satu ini. Semprot yang rata ya. Teman, susu basi bisa buat obat hama sekaligus penyubur tanaman loh.
Salah satu caranya dengan cara disemprotkan. Menurut buku yang aku baca, tanaman buah-buahan seperti pohon kelengkeng membutuhkan kalsium untuk pertumbuhan dan menjaga agar buahnya tidak rontok. Nah, untuk mencukupi kebutuhan kalsiumnya, salah satunya dengan disemprot susu kambing seperti ini. Selain itu, susu juga bisa berguna sebagai pestisida alami loh. Karena rasa asam pada susu basi berfungsi sebagai anti jamur dan dapat membasmi kutu daun. Pohon kelengkengnya unik ya teman. Pendek tapi buahnya banyak. Pohon kelengkeng jenis ini sangat mudah dirawat. Dalam waktu 2-3 tahun sudah bisa berbuah. Wes entek iki. Wes lang. Lanjut dolanan ayo. Ayo. Lah Excel lagi di. Di Excel aku kene yo weh. Mesti sih. Entek. Wes, atok anak Excel gak wae? Gak ero. Saya nandi. Nang di bocah. Waduh, kemana Excel? Kami sibuk semprot pohon, dia malah menghilang. Teman di rumah ada yang melihatnya. Bantu kami mencarinya yuk. Oh alah, lu gue Excel. Lang, lu gue lang Excel lang. Iku Excel iki lho kene iki lho. Di baru iki Excel. Sol, masa omong gong wae. Gong lho ngakeh. Nggak usah ngomong sik, pangan sik. Oh bahaya iki Sol. Bahaya pulang. Bahaya pulang. Lang, bahaya apa? Anak sing bau reksone. Bola. Aku salah. Lang, nanti lang. Aku arep dolan, lha awakmu arep nyandi. Ayo ngeluang wae. Yuk, jangan lupa ya. Aku malu. Sel, kamu ini ngagetin aja. Kirain terbang beneran. Ternyata cuma naik gerobak. Teman di rumah tetap ikutin kami ya. Berangkat! Teman, ini dia Mbah Jamiran. Dalang sekaligus pengrajin wayang krucil dari Kecamatan Plambon. Kali ini kami mau membantu Mbah Jamiran membuat wayang sekaligus belajar cara membuatnya. Langkah pertama membuat wayang yaitu membuat pola sesuai tokoh dan karakternya. Karakter yang kami buat sekarang ini berambut keriting loh. Lucu ya? Selanjutnya kayu dipotong sesuai pola. Nama tokoh yang kami buat ini adalah Mahkota. Pembuatannya membutuhkan waktu berhari-hari loh. Maklum saja, bentuknya rumit sekali teman. Tokoh krucil ini identik dengan kediren yang berasal dari daerah Kediri. Wayang dengan bokong yang agak turun ke bawah. Nah, proses selanjutnya yaitu penghalusan dengan cara diamplas. Sekarang masuk ke tahap pengecatan. Ini sih bagian kesukaanku. Mengecat wayang krucil hampir sama seperti melukis. Disebut wayang krucil karena ukurannya yang relatif lebih kecil dibanding wayang lainnya. Kata krucil sendiri mengacu pada penyebutan anak kecil dalam masyarakat Jawa. Nah, seperti ini jadinya teman. Gagah sekali ya. Yuk, langsung saja kita lihat pertunjukan wayang krucil ini teman. Wah, meriah sekali ini. Pasti seru. Kali ini wayang krucil yang dipentaskan adalah cerita Panji dari Kerajaan Kediri. Mbahku ini bisa dibilang dalang wayang krucil tertua di daerahku.
Meski sudah berusia senja, semangat Mbah saat mendalang gak kalah sama dalang muda. Gak percaya? Lihat sendiri deh. Teman, sampai di sini dulu ya petualangan kita hari ini. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.